20 menit. Sekarang kita masuk ke bab baru. Kemarin terakhir kita sandi binar ya. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang logika. Nah, tempatnya. Nah, di gerbang logika ini kita akan belajar gerbang-gerbang dasar dulu ya. Nanti baru dia akan berkembang ke bagian lainnya nanti. Iya, dimatiin. Nah, ini sama dengan di biner ya, gerbang logika itu hanya ada dua kemungkinan outputnya dari kombinasi input. Nah, contohnya dua kemungkinan itu adalah suatu tindakan, jadi dia hanya benar atau salah, namanya suatu motif atau suatu rencana, berarti baik atau buruk. Jadi tidak ada di antaranya ya, hanya dua pilihan saja. Atau nanti suatu kesimpulan, apakah kesimpulan itu benar atau salah. Nah ini dibilang benar juga sudah ada dulu di sini ya, ada dua kemungkinan ya. Jadi dari dua kemungkinan ini muncullah nanti namanya aljabar, yang karena yang orangnya itu adalah Josbul ya yang menemukannya, itu namanya aljabar boolean ya, yang hasilnya hanya dua kemungkinan, benar atau salah, ada atau tidak gitu ya. Jadi bisa adanya setengah atau tidaknya setengah, itu tidak ada. Jadi hanya dua kemungkinan. Ini sudah jauh ya sebelum para filsuf, awal-awal filsuf itu sudah merumuskan ya, tapi dia tidak ada aplikasinya. Ya, sampai aplikasi itu ya, seperti Aristoteles sudah menyusun metode sebagai untuk kebenaran dengan asumsi-asumsi yang benar. Nah, baru nanti De Morgan, matematikawan, biasanya pengembangan awalnya itu ya matematika ya, itu matematikawan menangkap hubungan antara logika dan matematika. Kalau matematika dari awalnya sudah ada ya, desimal. Nah, pada tahun 1854 itu dalam abad ke-19 ya, hampir abad pertengahan abad ke-19, Jos Boole ya ini sama kita berhasil menemukan jenis aljabar baru. Biasanya kita aljabar ada aljabar desimal ya, yang menggantikan metode Aristoteles yang tadi hanya benar atau salah, kiri atau kanan, gagal atau berhasil ya. Tapi nanti aplikasinya jauh lagi gitu ya, di awal abad ke-20 nanti, pertengahan ya. Nah, dari matematika Jos Boole ini. Ternyata itu bisa untuk menjernihkan, menyimpulkan nanti perhitungan-perhitungan digitalnya, peralatan digital. Jadi dari Jos Boole tadi, dari Aristoteles, Jos Boole mematematikakan logika-logika tadi. Dan untuk mengganti simbol-simbol atau lambang-lambang kalimat-kalimat tadi, yang kita bentuk dengan lambang-lambang tertentu. Nah, keuntungan dari Jos Boole adalah lebih sederhana. Kemudian kecepatannya dan kemudian. Tapi tidak semua aljabar boolean ini sama dengan aljabar desimal ya. Karena apa? Yang dasarnya berbeda. Bahwa itu hanya ada dua pilihan, sedangkan desimal itu ada 10. Jadi dia disebut juga nanti dia analog ya. Aljabar boolean itu disebut aljabar digital.
Tapi itu hanya baru sampai ke perhitungan atau penyederhanaan matematika. Jadi aljabar tersebut tidak mempunyai dampak, tidak ada efeknya ya terhadap masyarakat. Ada penelitian kita ya sampai hampir satu abad berikutnya, 18, jadi 54, nanti baru 19 sekian ya baru ini dipakai orang gitu ya. Jadi penemuan-penemuan itu tidak bisa langsung aplikatif ya. Sini ada jarak, keterbatasan nanti umpama teknologi, keterbatasan material, kemampuan yang olah material ya. Itu sudah, nah sampai sekarang rumus Einstein itu belum bisa kita gunakan bahwa kita bisa ke masa lalu atau ke masa depan jika kita bisa bergerak lebih dari kecepatan suara. Nah, itu dia kan, kecepatan cahaya ya. Setelah itu belum ada. Kecepatan suara sudah ya, pesawat sudah banyak suara, makanya terjadi sonic boom. Nah, kecepatan cahaya MC conduct itu ya belum belum bisa. Nanti suatu saat mungkin ini juga Just Boole hampir satu abad baru hasil-hasil formula-formula dari Just Boole itu bisa diaplikasikan ke dunia nyata di sini ke elektronika digital ya. Jadi bisa analog karena dia hanya dua kemungkinan. 1838 tadi 5 sekian ya 18 sekian ini dapat ke 20 dan pertengahannya. Kalau Lesenon menerapkan aljabar Boolean dari Just Boole tadi ya. Just Boole dia dari menyederhanakan persamaan kata-kata atau kalimat dari Aristoteles untuk rangkaian switching telepon. Nah, sekarang sudah digital lagi ininya ya. Ini masih dia switch ini ya, switch elektronik nanti ya. Karena switch itu adalah hanya dua pilihan tadi. Karena saklar ya, switch kan suatu peranti binar ya, hidup atau mati, tersambung atau putus gitu ya. Nah, sedangkan persamaan Just Boole juga gitu. Binar ya. Hanya dua kemungkinan. Shannon mampu menganalisa dan merancang rangkaian switching yang rumit dengan menggunakan aljabar Boolean. Nah, itu lahir di tahun 1919 meninggal sampai 2001 pertama 80 lebih 45 nomor. Nah ini ya seorang ahli matematika dan insinyur elektronik ya. Sebagai dia dijuluki sebagai bapak teori informasi dan kriptografi atau penyajian. Jadi hal yang perlu disampaikan supaya nggak bisa hanya orang-orang tertentu atau yang dikasih izin lah yang bisa memprosesnya. Ini dia untuk penyanyi kriptografi. Dia bisa mengaplikasikan penggunaan aljabar Boolean. Nah, dari bab ini nanti akan kita belajar bagaimana menulis persamaan Boolean dari suatu rangkaian dengan fungsi OR, AND, dan singkatan. Kemudian menerapkan, ada De Morgan tadi kan, selama kita juga, teman yang Just Boole itu. Ternyata dari De Morgan ini, dengan persamaan De Morgan, kita menemukan lagi gerbang baru dari gabungan antara OR, AND, atau NOT. Ya. Nah, nanti dari persamaan-persamaan Boolean tersebut, nanti kita bisa menyederhanakan. Ada yang sama dengan aljabar aljabar desimal, nanti kebanyakan yang berbeda. Ada yang sama ya, namanya aljabar ya. Jadi nanti dia satu aljabar Boolean, dua kemungkinan sudah aljabar desimal dengan bilangan dasarnya desimal ya. Sama kita masuk ke gerbang OR. Ada tiga tadi OR, AND, NOT, sama nanti De Morgan ya. Ini gerbang OR ini dia bisa kita buat dengan arah maju dua buah dioda. Inputnya ada dua dioda, anodanya input ya. Sedangkan bagian outputnya di katoda kita gabung. Inilah outputnya. Nah, seperti saklar paralel ya. Nah, ini kita lihat langsung dari simulasi ya. Ini akan lama kita lihat. Gerbang OR dengan dioda dulu. Nanti akan kita ini kan apa namanya rangkaiannya seperti apa arangnya ya. Itu kita simulasikan. Nama OR dia. Ini
Biar lebih cepat dan lebih mudah dilihat ya, kita gunakan simulasi nanti ya. Awalnya kita menggunakan cara kerjanya ya, berarti seperti dua dioda yang dibuat seri intinya ya. Dioda input dulu ya. Nah, dioda sudah bisa diambil kemudian ya, sini ya, ini dioda. Ambil yang dua dulu ya. Nah, ini logikanya, ini tegangannya. Ada dua buah dioda, arah maju 0 dan 5 volt nanti ya, 0, 5 volt. Kalau saya sakral saya ini kan ya 5 volt. Kalau saya buka ya 0 volt ya. Sehingga tegangan anoda dioda 5 atau 0 volt. Sedangkan outputnya di sini. Ini logikanya, kemudian ini tegangannya. Nah, coba dulu pada saat inputnya dua-duanya 0 ya, A-nya 0, B-nya juga 0, gitu ya. Outputnya apa? Outputnya sini ini 0 ya. Oh, logikanya, ini tegangannya, tegangan 0 volt, DC ya. Kemudian jika A-nya 5 volt, B-nya 0 volt, gimana outputnya? Jadi dua kemungkinan ya. Tapi ada 4. 0, 0, nah ini udah ada ya. 0, 0, hasilnya 0. Kemudian 01 A-nya 1, B-nya 0. Outputnya akan 1, outputnya di atas 4 volt ya. Karena ada nih seri dari sini ya. Kalau nggak ada R-nya nih, ini 5 volt. Ini ada R-nya deh kan. 0,6 0,67 dia sini. Nah, sampai 0,7 ya. Itu tegangannya. Ada tegangan melawan di sini kan. 0, kecuali saya kasih nanti 5,1 5,7 atau 5,6 5,67 lah ya. Nah, baru ya. 5 volt ya. Nah, nah, kalau ini nanti pas dia. Ini gerbangnya ya. Nah, kalau ini tugas kita. Kalau B-nya yang 0, ini satu deh ya. Iya. 0, 0, ya 0 tadi. 0 tegangannya ini 0 volt. Ininya 5 volt. Berarti dia ini satu. Ininya sekitar di atas 4 volt ya. Karena ini ada tegangan. Tambahin aja. 5, 6. Sampai 7 volt ya. Kita 5 volt di sini ya. Outputnya. Kalau B-nya, B-nya kembali ke 0 ya. Kembali ke 0, 0 ya. Outputnya 0. B-nya yang 5 volt. Dia akan kembali outputnya 5 volt. Atau dua-duanya 5 volt. Dia akan dua-duanya 5 volt. Itu dia. Ini kenapa lebih ini? Karena ininya tadi ya. Ini R-nya kalau kita paralel, ini kan jadi kecil. Ya. Itu dia makin kecil ini. 5 volt. Ya. Kira. Nah, ini dia gerbangnya. Inputnya. Jadi pada saat A-nya, B-nya 0, ini ya, ke bawah ya. Atas. Nah, ininya nanti ambil ininya di sini. Ada dua ya. Ini yang di bawahnya. Saya geser dulu ke bawah. Yang ininya ya. Yang ininya ke... Nah, nanti kalau di lab kita bentuknya ini. Kotak aja hitam deh ya. IC. Ini simbol. Nah, simbol. Ini ada 4 isinya di sini. Ada 4 simbol ini. Jadi kalau untuk simbolnya bisa diambil sini. TTL gitu ya. Transistor, transistor logic. Kita belajar. Ambil yang ini tadi ya. Untuk simbolnya nih. Simbol, N, terusnya ya. Kalau untuk IC-nya ini yang bawah ya. Ini kurang lengkap. Sedikit. Nah, ini. Ya, S atau nanti L. Nah, banyak ya. Nah, kalau ini bentuk sesungguhnya nih. Tinggal kita ambil nanti kodenya. Nah, ini. Kalau OR itu 7432 ya, sama 7432. Saya ambil sebelah nanti ya. TTL
ambil dulu yang simbolnya ya, 74, 2. Nah, ini ya. Ada 4 di sini kan, A, B, C, D. Kita ambil satu aja. Nah, ini kan. Itu baru kita sambungkan. Ambil satu ya boleh, mana A boleh. Nah, yang di bawahnya IC-nya. Nah, yang bawahnya kita ambil IC yang ini ya. 7432 ya sama. 7432. 4, 3, 4. Ini S ya. RS boleh. Yang bawahnya ya. Boleh, ini sambil ya. Boleh sama ya. 4, 3, 2. Nah, ini ya. Ini bentuk IC. Nah, ini yang sesungguhnya isinya 4 ya. Ada 4 gerbang di dalam satu IC. 7432. Nah, ini yang simbolnya tadi, ini IC-nya. Sama. Kalau ini kan tinggal kelihatan ya, ini input, input, output. Ya. Di sini dia belum tentu 1, 2, 3 gitu ya. Di sini dia kebetulan sama. 1A, 1B itu adalah input. Kemudian 1Y-nya kaki 1, kaki 2, kaki 3. Kemudian kaki 4-nya IC kedua, gerbang kedua, 2A, 2B, 2Y. Ini ground. Kalau di sini nggak perlu kita sambungkan, kalau di prakteknya sambungkan nanti. Ground sama VCC ya, 5 volt. Kemudian untuk ketiganya ini dia. Kaki ini 7 ya, kaki 8 output, kaki 9, kaki 10 input. Beda ya. 1, 2, 3 output. 4, 5, 6 output. Kali ini 10, 9, 9, 10, 8 output. Kemudian ini 13, 12, 11 input, output. Itu dia. Berbeda nggak urut kan? Urut. Nanti ada juga nih, input sini, output sini. Macam-macam ya kalau isinya ya. Ini simbolnya. Nah, ini dia. Yang kita mau, saya ambil yang pertama aja, 1A, 1B. Y outputnya 3. Boleh nggak yang lain? 2A, 2B, 2Y. Saya ingat, kalau ini input, outputnya ini. Input, output. Kali ini kan langsung kelihatan ya. Keduanya sama nanti. Ini juga bisa. Jadi 4 ya. Ini kan yang ambil yang A baru. A, B, C, D tadi ya. 4. Ini ambil yang pertama juga. Karena yang ambil A, ini ambil yang pertama. Ambil kedua ini. B. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Ya. Nah, itu dia. Sama nanti ya. Jika inputnya 0, nah, kita ambil yang di atas sudah tadi ya. Ini saya tutup. Nah, ininya bawa ini dengan ini ya. Jika inputnya 0, 0, tidak ada ya. Tidak ada di sini. Ini tegangannya ya. Tegangan. Nah, ini output digitalnya, binarnya. Ini tegangan dalam volt, ini dalam binarnya. 0, 0 ya 0. 0. Hanya satu. Satu dengan tadi kan, 5 volt. Kalau ini nggak ada ruginya ya. Karena ini tidak terlalu kecil nih R dibandingkan R-nya dioda. Makanya dioda itu miring kan, bukan lurus ke atas. Miringan itu R-nya itu. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ya. 0, 1, 1. Kita kembalikan lagi, dia 0 lagi. Oh, ini. Dulu ya. Nah, kita kembali lagi. Lagi. Kemudian B-nya yang 1. Dia juga 1. Dua-duanya 1. Dia 1. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya. Nah, kita ambil dulu yang 3. Sebelum kita lanjut ya. 2, 3 gimana? 2, 3 ya. Supaya nanti kelihatan. Nah, kita baru kesimpulannya nanti. Kalau 3, jodoh gimana? Jodoh 3 input ya. Nah, jika 4 dan seterusnya bisa diinikan ya. Ingat, ininya paralel. Nah, jadinya paralel ya. 3. 3 ya. Sama dengan tadi. Ini logikanya. Hanya 2 kemungkinan, 0, 1. Nah, ini ambilnya dari mana? Nah, ini tadi ya. Ini adalah ambilnya di sini. Oh, ini kan udah bisa ya. Udah bisa nih. Ambil ini 7 segmen, tapi ini sudah sebenarnya ada satu paket dengan apa konversi dari binar ke heksa nih ya. Ini dia ini kalau kita isi semua ini 00 1 sampai 11 semua, ini 0 sampai F isinya ya. Jadi sebenarnya tidak ada dalam praktek itu, tidak ada yang langsung gini, dia ada segmen nanti baru ada dari binar ke heksa. Ini dari gabungan. Nah, ini ambil sini.
Ini sambil dulu yang ininya dulu. Yang kita udah belajar di seismika yang 7 segmen yang 7 ini ya kan. Oh, common anoda, common katoda gitu ya. Di display. Nah, ini yang 16 kaki ini ya. Ini tampil yang ini. Ya. Hal ini yang itu tadi. Ya. Bawahnya nih. Ini kita ambil yang ini ya. Nah, ini udah satu paket sebenarnya. Dalam ininya dia ada server segment dan IC ini. Nah, ini sebenarnya yang ini nih aslinya. Nah, common anoda. Common katoda ini. Nanti dia kakinya ada ini kan. Untuk A, untuk angka 1 berarti ini kan. A, B, C dan D. Nah, ini digabung dengan IC. Nanti kita akan pelajari untuk konversi nanti ya. Dari heksa menuju, dari binar menuju heksa kan. Nah, ini sebenarnya kan repot kita untuk mencarinya. Makanya kita ambil yang ini. Ini sudah sebenarnya sudah paket. Antara ini tadi dengan nanti 7490 nggak salah ya. Gabungannya. Untuk mengubah. Di dasar itu kan udah diajarkan kan. Mengubah. Nah, ini untuk menyederhanakan. Jadi kalau ini nggak ada kita langsung dapat seperti ini ya. Kita harus lewat. Nanti kalau praktek di lab nanti saya lihatkan. Sudah saya bikin kan ini ya. Yang seperti ini nih. Berasal dari sini ditambah dengan IC konversi dari binar ke heksa. Jadi kita hanya menginputkan nanti 00, 01, 10. Kalau ini kan dapat. Untuk mendapatkan angka 1 berarti ini ya. Jadi sama ada nih ya. Mendapatkan angka 1 kita perlu menyambungkan common katoda ya. Common anoda nih. Anoda, nah, dia common katoda ya. Common katoda lebih gampang. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G ya. Dan ini B ya. B dengan C disatukan. Itu dua input, B dan C. B, C1. Jalannya 0. Kemudian, untuk 0, berarti ini. A sampai G kecuali, A sampai F ya. A, B, C, D, E, F. Kecuali, kan banyak. Ya kan? Report kita gunakan yang ini. Yang sudah dibuatkan dalam satu paket ini. Tuh ya. Ambil ini. Dan display. Ini warna aja ya. Ini blue. Ini kan. Ini green. Tegangannya beda-beda nanti sedikit ya. Beda dikit. Ini merah. Ini orange. Ini kuning. Ya. Gitu ya. Ini masalah warna aja. Ya. Itu deh ya. Ambil displaynya. 0 atau 1. Sekarang kita akan coba lagi tadi. 00 semua. Ini tegangannya dulu juga ya. Ini tegangannya ya. 0 ya. Ini pasti di bawah ini tadi ya. Saya tambahkan. Output dari 5 ya. Karena dia udah nanti yang gunakan yang di bawah. 0 ya. Ya 0. Jika A-nya yang 1, B dan C-nya 0. Ini juga akan 1. Ini 5 volt ya. Jika, kembalikan dulu. Jika B-nya yang 1, A dan C-nya 0. Tetap 1. Jika A dan B 1, C-nya 0. Tetap dia 1 atau ini 5 volt. Atau nanti A dan C yang 1. B-nya 0. Tetap 5 volt. Kemudian, 0 kali B dan C yang 1. Tetap. Atau hanya C yang 1. Tetap 1. Atau tiga-tiganya 1. Dia tetap 1 atau 5 volt. Jadi, yang manapun yang 1 dari input ABC ini, dia akan 1. Untuk 0, semua inputnya harus 0. Ini yang bawah kita coba, yang untuk ininya. Nah, yang 3 kaki tidak ada gerbang OR ini ya. Gerbang OR. Kan ada nanti. OR tidak ada. Jadi kalau 3 gimana? Ya gerbang OR ini outputnya, kalau tadi dia langsung ke output ya. Ini kita lihat output. Yang ini tidak. Ya. Ini satu lagi terakhir kita ini kan ya. Kita masuk sholat dulu. Jadi dia 2 buah gerbang. Yang satunya output tidak langsung output, masuk input masuk ke gerbang kedua. Jadi ada 2 di sini. Nah, di sininya lihat yang IC-nya ya. IC kita nanti prakteknya seperti ini. Kalau di lab tidak ada ini nih. Ini simulasinya ada nih ya.
Satu A sama kan? A. Kaki dua ke B. Kaki tiganya tadi kan ke lampu atau ke tegangan. Ini tidak. Kaki tiganya ke 2A. Baru 2B-nya kaki C. 2Y-nya langsung ke. Jadi bukan satu yang ke output, tetapi 2Y. Ini dia. Nah, ini sama. Pada saat dia 0 semua, ya outputnya 0. Tegangannya ya. Tegangan 0 volt. Satu di sini, A-nya ya, 1 5 volt. B-nya yang satu sama. 1 dan 0. Kita nolin dulu. Nah, 1 5 volt. Atau C-nya yang satu 0 dulu ya. Ini agak delay untuk zoom ya. Nah, satu kan 5 volt. Atau A dan B yang satu tetap 5 volt atau satu. A sama C sama juga. Kemudian B dan C yang satu tetap 5 volt atau satu. A, B, C satu tetap 5 volt. Untuk nolnya A, B, C, 0, dia baru 0. Nah, itu dia. Agak delay dikit ya. Nanti kesimpulannya kita ambil dari ininya. Nah, paman gitu. Nol ya. Jadi untuk mendapatkan nol, semuanya harus nol. Untuk mendapatkan satu, salah satunya aja dari input. Bebas. Dua boleh, satu aja boleh, apalagi dua. Tiga boleh, apalagi tiga. Nah, gitu ya. Nanti kita istirahat dulu untuk sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan habis sholat maghrib ya, azan ya. Jadi dari gerbang OR tadi, nah ini kita kembali ke poinnya ya. Ini udah kita ini kan tadi ini ya. Dengan simulasi pada saat A-nya 0, B-nya 0, dia outputnya akan 0. Kemudian pada saat A-nya 1, B-nya 0, 5 volt tadi ya, 0 dan 5 volt, makanya dia akan 5 volt atau 1. Ini ya. Kebalikannya juga seperti itu. Pada saat 1-1, dia juga 1. Yang 3 input, nah, D, pada saat A-nya 0, B-nya 0, outputnya akan 0. Jika salah satunya 1, B-nya 1 umpamanya, dia akan 1. A-nya yang 1, apalagi dua-duanya 1. Jadi inputnya jika salah satu atau lebih inputnya 1, maka dia akan 1. Untuk mendapatkan 0, maka semuanya harus 0. Jadi ya, 0 dia malah harus semua 0. Untuk 1 cukup salah satu atau dua-duanya. Nah, kalau yang 3 juga seperti itu. Nah, ya, nah, tadi kita ini kan langsung tabelnya aja ya. Jika tiga inputnya 0, dia baru akan 0. Jika salah satu dari ketiga input ini ada yang 1 atau lebih, pokoknya ini 1, ini 1, ini 1, gitu ya, dia akan 1. 1, ini 1, 1. Atau lebih dari 1, ini 2, ini juga 2, ini 2, dia akan 1, ini 1, ini 1. Apalagi tiga-tiganya akan 1. Untuk 0, semuanya harus 0. Nah, kalau untuk 1, boleh salah satu aja. Jadi kalau udah ketemu C1, yang lainnya nggak usah dilihat, pasti 1. Ketemu A, nggak perlu lihat lagi yang lain. Ketemu B1, perlu lagi yang lain. Tetapi kalau ketemunya A-nya 0, itu belum tentu 0. Bisa saja B-nya 1 kan, seperti ini. Atau A-nya 0, belum tentu dia 0. Bisa saja C-nya 1 kan, B-nya juga 0. Wah, A0, B0, C-nya belum tentu. Jadi dia harus tiga-tiganya dilihat kalau 0. Tapi kalau salah satu, ya udah nggak perlu lagi dari satu. Udah, pasti 1. Oh, ini 1, B-nya udah pasti 1. Oh, C-nya 1, nggak perlu lagi A dan B-nya 1. Dia pasti 1. Tapi kalau untuk 0, harus dicek. Oh, ini belum tentu 0. Oh, B-nya juga 0, belum tentu 0. Karena C-nya 1 bisa 1 kan. Tapi kalau udah 1, udah pasti nggak mungkin lagi 0. Jadi dia, kesimpulannya, untuk gerbang OR, outputnya akan 1 jika salah satu.
Dari input adalah 1 dan outputnya akan 0 jika semua ya, untuk 0 harus dilihat semuanya harus 0. Kalau untuk 1 salah satu saja dilihat. Tapi kalau yang lain terserah mau 0 mau 1 dia akan tetap 1. Tapi kalau 0 tidak bisa, harus cek yang lain semuanya. Jika semuanya 0 baru 0. Jika ketemu 1 seperti ini, oh 0, 0 begitu 0, ya 1. Oh ini 0, yang sini juga 0, begitu B-nya bisa 0 bisa 1. Kalau 1 dia 1, kalau B-nya 0 baru 0. Jadi dilihat untuk 0, untuk 1 salah satu aja ya. Jika ketemu 1 udah, yang input yang lain nggak peduli kita, dia akan tetap 1. Dia mau 1 mau 0, yang input yang lainnya akan 1. Tapi kalau 0 nggak bisa. Yang lainnya itu bisa 0 bisa 1 ya. Kalau 1 jadi 1, kalau 0 ya juga 0. Nah, itu dia ya. Kemudian simbolnya nih. Nah, kalau 2 input ini tadi kan, nah, 3 input tidak bisa ada seperti ini yang tadi ya, 2 buah ini ada digabung. 4 input seperti ada 3 OR, gitu ya. Tidak ada OR hanya 2. Ini hanya di simbol ya, dan pesanannya untuk mendapatkan 3 berarti dia ada 2 seperti tadi ya. Untuk mendapatkan 4 berarti dia ada 3 gerbang OR input. Output yang pertama masuk ke input yang kedua, baru kaki C-nya masuk. Untuk D-nya masuk lagi OR, output yang kedua masuk lagi ke kaki berikut 1, kemudian D-nya baru ke OR berikut. Nanti kita ini ya. Ini tidak ketemu nih. Yang seperti ini ya. Di simbol boleh, tetapi dalam IC-nya tidak ada. Tidak ada hanya ini. Ini untuk menyederhanakan aja deh ya. Jadi untuk outputnya tadi, jika 2 output dia ada 4 ya, 2 pangkat 2. Nah, jika 3 outputnya, inputnya, berarti outputnya ada 8. Jika dia 2 pangkat 4, berarti ada 16. Jadi kelipatan gitu ya. Kalau dia 1, berarti dia 2 kan. 1 pangkat 2, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Dan seterusnya. Nanti kan kita ini kan. Kombinasinya. Nah, untuk ngurutnya, kita gunakan binar lagi. Ya. Boleh nggak saya tidak urutan binar, Pak? Boleh. Tapi nanti takut ada yang double, ada yang ketinggalan. Yang 2 dulu tadi ya. 2 dulu. Itu aja dia. Cuma boleh bebas. Bawah ya. Boleh 00. 00 kan. Kemudian 01. 1 kan. 10. 2. 113 gitu ya. 0123. Desimalnya ya. Untuk kombinasi input ya. Kemudian 3. Berarti ada 8 dia kan. 0 3 kali. 1. 0. Ini 1. 001 ini 2. Ini 113. 1004. 1015. 1106. 1117. Betul kan? 0 sampai 7. Boleh nggak saya 7 duluan? Pak? Boleh. 5 yang duluan boleh. Tapi nanti bisa dia ada yang double, ada yang ketinggalan. Kalau ini tidak mungkin. Di urutan seperti ini ya. 03 dulu. Kalian buat tadi ini ya. 00, ini ya. 00, 01, 10, 11. Kalau 3, 000, 001. Jadi dia yang di belakangnya selang-seling 01, 01 sampai 8. Kalau ini 2 ya, yang 2 dulu. Selang-seling dia yang belakang. Nah, ini ya. 01, 01. Berarti karena dia ada 4 kan, 2 pangkat 2, 4 kan, 01, 01. Yang di sininya 2 kali, 0-nya 2, 1-nya 2. Sudah benar. Ini selang-seling. Kalau 3-nya nanti 04, 14. Nah, seperti itu ya. 01, 01. Kalau ini 0-nya 2, berarti sisanya 11. Itu urutan cara pembuatannya. Ini akan urut. Nah, kalau yang 3, boleh nggak bolak-balik? Boleh tadi, tapi risikonya itu ya, belum tentu. 3, ini yang pertama, yang paling kanan ya. Bukan ini tergantung ABC-nya, terserah yang paling kiri, kecil nih, yang paling kanan. Jadi dia selang-seling. 01, 01, 01 sampai 8. Kenapa? Ini 2 pangkat 3, 8. Yang berikutnya 00, 11, 00, 11. Jadi 2 dia. 0-nya 2, 1-nya 2. 0-nya 2 sampai 8 juga totalnya. Yang ketiga, ini 01, 2 pangkat 1 ya. Ini 1 pangkat 1 pangkat 2, 2 pangkat 1, ya kan? 1 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya kan? Ini kan 2 pangkat 0, 1 ya. 0 selesai. 2 pangkat 1, 0-nya 2, 1-nya 2, 0-nya 2, 1-nya 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 0-nya 4 urutan baru 1-nya. Ini tidak ada yang ketinggalan pasti kalau seperti ini membuat. Selang-seling, selang-selingnya 22, selang-selingnya 4. Kalau nanti 16, selang-selingnya 88. Ya, berarti dia 04, 14, 04, 14. Ini 8, 0, 8, 1. Jadi seperti ini. 0, 2,
4, 8, kalau ada lagi 16. Itu ya urutannya ya, pembuatan. Jadi dia tidak akan ada yang tertinggal dan tidak ada yang akan apa namanya double. Nah kalau tertinggal pasti ada double nanti. Kalau ada double pasti ada yang tertinggal. Yang kedua kita masuk gerbang N. Nah kita lihat lagi dengan simulasi ya, simulasi gerbang N dengan apa namanya joda ya, joda. Coba arah balik. Kalau arah maju tadi ini dia. Ya kan? Anodanya sumber tegangan ya, katodanya ke output. Nah, kalau dia N sekarang, ini dioda. Saya ambil satu lagi ya untuk dua ya. Arah balik ya, arah balik. Yang dua dulu ya, yang tiga. Jadi kalau tadi OR arah maju, ininya paralel ya. Ini paralel juga, tapi arah balik. Sumbernya di sini. Ini tidak bisa kita gunakan pakai saklar. Kalau saklar dia ini akan apa namanya bukan nol ya. Kalau saklar terbuka. Jadi kalau untuk DC itu terbuka dengan nol itu berbeda. Kalau AC tinggal kita putus saja ya. Kalau di sini dia kalau nol itu benar ke ground, bukan terbuka. Seperti ini ya. Nanti ke arah baliknya kalau arah balik dia arusnya tidak akan ke ground. Tapi dia tidak ada arus di sini. Nah, makanya ini pakai sumber. Ya, ini ya, kita mulai dari arah balik ya. Jadi sumbernya nih. Jadi kalau arah balik, kalau kita kasih tegangan sini kan, arahnya ke sini kan, dia ke sini kan. Kasih tegangan sini juga. Ini tegangannya berarti tegangan anodanya 0. Berarti di sini 0,7. Ini sumbernya sini kan. Sekolah saya kasih. Karena pembagi tegangan nih. Sehingga pada saat ininya 0, ya, 0, ya, dia akan ke sini kan. R-nya kecil nih. Daripada ke sini dia. Ini 100 ohm, ini kecil. Sini dia. Ini dalam ohm ya. Ini 100-an. Ini juga sama. Pada saat salah satunya 5, umpamanya ini yang 5. Nah, ini tidak ke sini. Nah, kalang ini lebih besar gitu ya. Dia ke sini kalau masih yang kosong. Itu juga kebalikannya. Kalau pada saat ininya yang 5, yang di atasnya 0. Nah, di sini dia lewatnya ke atas, ke bawah enggak. Jadi kalau tadi dia bisa dua-duanya lewat. Baru pada saat dua-duanya ini, nah ini bisa lagi di sini dia, karena dia lebih besar. Sehingga dia akan ke output. Nah, kita lihat simulasinya. Bedanya itu sebagai saklar tadi ya. Ini saya mulai dari 00 dulu. Ini nggak bisa saya kasih saklar seperti ini ya. Ini kebuka, dia nggak bisa. Ini gunakan tegangan yang variabel, sumber tegangan. Kita mulai dari 00. Ini tegangannya, ini ya. Ini kan untuk disebut satu output satu di apa output logika satu itu dia di atas 2,5 ya. Ini baru bawah hanya setengah lebih dikit kan, di atas 2,5. Tidak perlu 5 ya, tapi di atas lebih ya di atas 2,5 ya. 0 ya kan. Pada saat A-nya 1, kalau OR tadi udah 1 outputnya kan, ini tetap dia 0. B-nya 0. A-nya 0, balikannya. Sekarang B-nya yang 1, sama, tetap 0. Jika A dan B-nya 1, baru dia akan 1 tegang 50. Jadi, untuk mendapatkan 1, semuanya harus 1. Kalau OR tadi, untuk mendapatkan 0, semuanya harus 0. Kebalikannya ya. Untuk mendapatkan 0 tadi, dia semuanya harus 0. Jika 1, salah satu aja. Kali untuk mendapatkan 0, ya. Jika ada inputnya yang 0, dia akan 0. Jadi, untuk mendapatkan 1, harus semuanya 1. Nah, ini yang di bawah kita lihat yang gerbangnya. Nah, gerbangnya 7408. Ya, 7408. Sama dengan tadi ya, ngambilnya.
Jadi dia TTL 7408 ya. Ini untuk simbolnya ya, simbol 7408. Ini ya. Empat juga isinya ya. Empat juga isinya. Ini A, B, C, saya ambil A, Bapak ya. Ini A tadi ya. Nah, untuk IC-nya sama, ambil yang di bawah ya. Boleh RS, boleh S. Bisa ambil RS, Bapak. 7408 ya. 32. 74, 74, LS, so, 8. Ini boleh D, boleh N, terserah ya. D, yang ada cuma D atau J. Ini N boleh. Pokoknya N. Isinya juga 4. Nah, ini ya. Nah, ini. 408. Sama. Segedein ya. Kalau ini kan jelas input, bagian ini output. Kalau ini dia kaki 7 ground, kaki 14 PCC. Ini kalau di simulasi nggak boleh sambung, tapi kalau IC sebenarnya nanti disambung ya. Ini ke power 5 volt, ini ke ground. Sama dengan OR tadi dia. Kaki 1, kaki 2 input, kaki 3-nya 1Y output. 1A, 1B input, kaki 1, kaki 2 nih. Kaki 3, kaki 4, kaki 5, 2A, 2B. 5, 6 input, kaki 4, 5 input, 2A, 2B, 2Y-nya output. Nih, kembalikannya. Yang kaki 8-nya yang output, kaki 9 sama kaki 10 input. Kaki 10 output untuk 4 ya, 4Y, 4A, 4B-nya 11, 12, 13 input. Kembalikan posisi urut 1, 2, 3. 2, 3, 4. Kalau ini 8, 10, 9, 8. 13, 12, 11. Itu dia. Oleh salah satunya. Mau sambil lagi yang untuk yang 3 lagi. Yang 3 dia ada di sini. Ada yang sebenarnya ada yang 3 gitu. 3, 4, 9. Saya lihat dulu simbol ya. Ini enggak ada, Mas. Sini. Ini N3 input. Itu N ya. Nah, yang simbolnya enggak ada. Nah, ini kita coba. Kecilin dulu. Karena saat 00 nih. Dua-duanya ya. Ini yang IC. Ini yang simbol. Ini yang tegangan. Ya. Pada saat 00, A-nya 0, B-nya 0, outputnya 0. IC apapun yang simbol. Oh, tadi yang kembali ke apa ya? Beda. A-nya 1, itu tetap 0. Ini 0 lagi tadi. 0, tetap 0. Logikanya 0, tegangan juga 0. Pada saat A-nya 1, tetap logikanya 0, tegangan. B-nya 1, A-nya 0, tetap 0. Logikanya 0. 1-1, baru outputnya 0. Yang 2. Kita ambil langsung yang 3 ya. Pada 3. Input, objek 3 input. Nah, ini baru yang saya tambahkan yang tadi. Sekitar sampai. Ini bisa dipergunakan. Nah, satu lagi.
simbolnya nggak ada dia ya. Satu apa ini? Satu sini nih. Beda dia empat kan? Ini nih. Satu ya. Tiga kaki. Nah, yang di atas dulu ya. Sama dengan tadi ini. Ini nolin dulu ya. Bisa pas pada motor. Ya. Arah balik ya, arah balik. Jangan kan? Ini logikanya ini tegangan. Nggak semuanya nol. Ini di bawah tadi kan, di bawah 1 volt ya. Ya harusnya di atas 12,5. Logika satu ini nol. Jadi jika A-nya 1, tetap nol. Yang lainnya nol, nol ya. Jika B-nya yang 1, yang lainnya nol. B-nya 5 volt. Atau C-nya. C-nya yang 1, 5 volt. Tetap nol. Ada perubahan. Kemudian, buat lagi. A sama B yang 1. 1, ini 5 volt ya. A dan B 5 volt. Tetap nol. Atau A dan C. Tetap nol. Atau nanti B dan C. Tetap nol. Baru jika A, B, C-nya 1, 5 volt ya. A, B, C-nya 5 volt. Ya, ini 5 volt. Tuh ya. Ya, harus semuanya 1 baru. Kalau yang lainnya hanya 0, ada nolnya ya, terserah. Ada 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 5 volt, tetap ya 0. 2, 1, 5 volt, 1 yang 0, tetap 0. Tuh ya. Nah, ini lewat ininya. Nah, kalau ini ada 3, tapi berbeda gerbang. Ya, sambil yang 2 dulu ya. Jadi sama dengan tadi, 3 input. Jika ini ini ya, ini tegangannya, ini logikanya. Nol nol semua dulu ya. Nol, nol. Ini yang gerbang, simbol, ini yang IC ya. Nah, A-nya 1, B-nya yang 1, yang lainnya 0, tetap 0. C-nya yang 1, yang lainnya 0, tetap 0. A dan B1, yang C-nya 0, tetap. A dan C yang 1, B-nya 0, tetap 0. Kemudian B dan C juga 1, A-nya 0, tetap 0. A, B, C 1, baru di atas 1, tegangan. Nah, ini dia. Kalau 7408 yang 2 kaki, ini kalau ketiganya kita satu core tadi. Tetapi, nah ini yang IC-nya ya. Kaki 1, kaki 2, kaki 2-nya masuk ke kaki output-nya masuk ke yang ini. Output masuk ke sini. 1Y masuk 2A. Ini 2B-nya baru ke C. 2Y-nya baru ke output. Nah, ini langsung ada 3. 74011. Cuman dia tidak ada di ininya di sini ya. Di simulasi yang simbol nggak ada. Nah, lihat ya, TL ya. 7411 nih ya, 7411. 1A, 1B, 1C. Cuma C-nya ke kanan ya. Nah, lihat, ini urut kan? 1, 2, ini kaki 13. Oh, tadi kan 1, 2, 3 output. Ini enggak, outputnya ke kaki 12, kaki 3-nya kaki 13. Nah, urut ya. Nah, tidak ada ini ya, 7411 kita lihat di sini nih ya, IC. Yang simbol ya. Nah, IC-nya ada. Ini simbol 7411, 74 nih kan. 10 ini langsung 116. 12 ya, 12-nya ada kan, 13. Tidak ada 11. 12 lagi. Nah ya, kita lihat yang S.
7, 4. Nah, 10 yang ada kan? 10. Langsung. Oh, ini 11 ada. Nah, ini aja kita ambil. 17, 11. N ya, boleh N, boleh D ya. Pasti di sini ya, di atas nggak ada. Ini semua sini ya. Sama. Mana dia? Nah, cuma 3 inputnya ya. Kita ambil lagi ya. Nah, 11 itu ya. Ini kita ambil ABC-nya di sini. Ini A, ini B-nya, ini C-nya. Nah, ini cukup pilih. Jadi kalau untuk 3 oh, input, ini gerbang N ada. Kalau gerbang OR tidak. Bisa kita buat, jadi ada 2 cara ya. Bisa kita buat dengan 2 gerbang N, 2 input. Kaki 1, kaki 2, kaki 3-nya outputnya masuk ke kaki 1 yang pertama, baru kaki C-nya. Atau kita gunakan apa namanya? Kita gunakan yang 3 langsung. Nah, yang di bawah ya. IC-nya beda. Isinya cuma 3. 1A, 1B, 1C, 1Y. 2A, 2B, 2C. Urut betul ya? 1A, 1B, 1C, Y. Kalau duanya boleh. 2A, 2B, 2C, 2Y. Urut ya. Yang keduanya urut. Tapi yang pertama enggak. Ini 3-nya. 3A, 3B, 3C. Jadi hanya 3 gerbang. Karena ini kakinya 4 kan? 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. Tambah ground dan ini 16. Kalau ini 3 kali 4, 12 tambah ground dan PCC. Ketiga. Yang di atas dulu ya saya ambil. Yang bawahnya sama ya. Pada saat 00. Nah, semuanya 0. Ya kan 0. Tegangannya. Ini logikanya. Ini yang 3 yang sama ya. Ini yang 2 digabung. Ini yang 3. Jika 1 tetap 0. B-nya 1 tetap 0. C-nya 1 tetap 0. A dan B1 tetap 0. A sama C1 tetap 0. B dan C1 ya, dia tetap 0. A, B, C1 dia baru ya, sama dengan 3 sama ya. Jadi untuk mendapatkan output N1 maka semuanya harus 1. Nah, kita balik ke sini dulu. Itu dia. OR tadi untuk mendapatkan OR 1 outputnya cukup salah satu inputnya 1. Nah, cukup salah satu inputnya 1. Tapi untuk mendapatkan OR outputnya 0, semua input harus 0. Kalau untuk dapatkan 1 bisa 1 atau lebih ya. Tidak perlu kita 1. Nah, ini tadi ya. Ini yang gerbang OR ya tadi ya. Untuk OR 1 cukup salah satunya 1. 2 boleh, 3 apalagi. Tapi kalau untuk 0 tidak boleh ada yang 1, semuanya 0. Nah, kalau gerbang N kebalikannya. Simbolnya tadi ini gerbang N. Jadi arah balik tadi ya. Untuk mendapatkan ininya udah kita. Ini tadi. Sekarang untuk tabelnya kan langsung. Nah, ini kan. Gerbang N. Untuk mendapatkan outputnya 0. Ya. Jika salah satu atau lebih. Salah satu aja dia 0 ya. Jadi dua-duanya 0. Untuk mendapatkan 1 semuanya harus. Kalau 3 gimana? Sama ya, ini baru 2. Langsung tabelnya ya. Nah, untuk mendapatkan outputnya 0, cukup salah satu dari ABC ini 0. Ini umpamanya yang 1 ya. Ini C-nya 1 dia 0. Ini B-nya 1 dia 0. Oh, yang A-nya 1 mana? Ini A-nya 0, ya tetap 0. Walaupun 2 yang 1. Yang 2 juga gitu. Ini 2 0, tetap 0. Ada 1. Ini 0 dengan 0, tetap 0. 0 dengan 0, tetap 0. Ini tiga-tiganya apalagi. Untuk mendapatkan 1, semuanya harus 1. Jadi gerbang N kebalikannya.
gerbang N, outputnya akan 0 jika salah satunya 0. Kalau tadi dia akan 1, jika salah satunya 1 ya. Oh, ini kebalikannya. Untuk 0, dia jika salah satunya 0 ya. Walaupun ada dua angka 1. 21 dia tetap 0. 21 dia tetap 0. 21 dia tetap 0. Apalagi 2 nolnya atau 3-3-nya 0. Jadi untuk mendapatkan 1, semua inputnya harus 1. Mendapatkan logika 1 ya, semua inputnya 1. Ini simbolnya. Nah, ini ada yang 3 kaki. Ini 2 kaki itu adalah 7408 tadi ya. Ini 7411. Yang 4 nggak ada. Yang 4 berarti ini 2 buah atau ini 3 buah. Oh, dia depan. Logikanya. Sekarang gerbang not. Nah, gerbang not tidak bisa dengan dioda. Karena dia adalah pembalik. Nah, ini yang tidak ada di bilangan desimal. Pembalik. Nah, ya ada pembalik. Nah, ini kan langsung ke ini ya. Ke simulasinya. Saya ambil dulu. Inverter atau not ya. Jadi dia dari transistor itu kita belajar dasar punika, ada yang belajar juga apa analog, dia adalah sifatnya akan membalik. Bahasanya kan, jika common emitter ya, jadi dia akan kembali. Nah ini yang kita gunakan untuk gerbang not. Sifatnya adalah inverter atau pembalik. Nah ini dia, saya gerbang not. Ya, transistor ya, sambil kita ya. Ini saklarnya. Inputnya 0, 5 volt. Ini yang VCC-nya. Saya tetap ya. Ini base-nya ya. Bisa 5, bisa 0. Hanya saklar ya, 5 atau 0. Sedangkan VCC-nya tetap. Ini logikanya, ini tegangan output-nya. Kita jalankan dulu. Ini dua simbolnya ya. Yang ini dulu. Transistor ya. Pada saat inputnya 0 kan, saklar terbuka. Berarti 0 volt. Maka dia ini harus tegangannya akan 4 volt lebih. Atau logikanya 1. Pada saat dikasih 35 volt, dia kembalikan malah. Outputnya malah 0 atau tegangan di dalam di bawah 1 volt ya 0,1. 0,018 ya. 0,18 volt. 0 nih kan tegangannya. Sudah dapat 1 kan di atas 2,5. Pada saat 0, dia malah outputnya 1. Pada saat dia tegang 1, dia malah 0. Ini disebut inverter. Nah, ini gerbangnya. Inilah gerbang yang input dan outputnya 1. 7404 sama dengan tidak ya. 04. 7404. Ini yang simbolnya, ini yang IC-nya. 504 ya. Jadi IC-nya ada 6. Karena dia hanya kakinya ada 2 kan. Input, output, input, output. Berarti kalau ada 14, jadi yang 12-nya dia jadi 6. Sudah VCC 1, ground 1. Ini saya ambil yang di atasnya contohnya. 1A, 1Y. 2A, 2Y. 3A, 3Y. Ini 4A, 9, 4Y, 8. 5A, 11, 5Y, 10. 6A, 13, 6Y-nya, outputnya 12. Nah, ini yang gerbangnya. Jadi sifat balik ya nih. Pada input 0, 0 dulu ya. Input 0, dia akan 0 ya. Yang atas ya. Yang bawah. Inputnya akan 1. Inputnya 1, ini 1 dia. Nah, outputnya malah 0. Yang IC, ini yang simbol. Di sini urutannya seperti ini. Cuman kita nggak lihat 1, 2, 3 ininya harus datasi. Gerbang not. Jadi sifatnya membalik. Nah, kalau gerbang not ini dibalik sekali, ini dia. Kalau dibalik lagi, dia kembali ke awal. Karena dia hanya dari 1 input dibalik menjadi 0. Dibalik lagi menjadi 1 lagi. Dibalik lagi. Jadi kalau dia ganjil, 1, 3, 5, 7 gerbang ini,
Jadi input dan outputnya berlawanan. Tapi kalau dia genap, namanya gerbangnya 2, 4, atau 6 gitu ya, dia akan input sama dengan output. Karena dibalik 2 kali gitu ya, dibalik 2 kali dia sama dengan output. Kita lihat ada garis sini, ininya, ada saya. Sini aja sempat sini ya. Ini yang saya ambil yang gerbangnya aja langsung ya, tidak pakai alat transistor lagi. Supaya nggak terlalu banyak. Ini sifatnya itu. Jadi kalau dia membalik sekali, nah sama juga dengan apa namanya, penguat ya, penguat kaskade, common emitter. Jadi kalau sekali dia dibalik outputnya, kalau dia 2 kali, dia nanti outputnya ke sama dengan input. Gitu ya. Nah ini nih, ada di bawah. Akan dibuatkan. Ini yang pertama. Ini yang satu ya. Kita jalankan. Yang di atas dulu. Ya. Inputnya inputnya 0 dulu nih. Inputnya 0, outputnya 1. Kalau dia 2, dia kembali ke 0. Sama kan? Kalau dia 3, sama lagi dengan 1. Kalau 4, dia kembali lagi dengan 2. Itu genap ya. Terus sifatnya dibalik sekali, ya dari input 0 jadi 1. Kalau input 1, jadi 0. Dibalik 2 kali, input 0 jadi 0 lagi. 1 di sini, 0 lagi. Kalau dia 1, dia sama dengan 1. 0 di sini, 1 di sini. Kalau 3, ya kembali lagi. Ini dibalik, 0 jadi 1, kembali ke 1, kembali ke 0 jadi 1, ini jadi 0, kembali ke 1 lagi. Kalau 4, 0 jadi 1, ini jadi 0, jadi 1 lagi, jadi 0 lagi. Jadi kalau genap dia input sama dengan output, kalau dia ganjil dia berlawanan. Ya kan? Kalau 0 jadi 1 mengganjil. Yang genap 0. Kalau inputnya 1, yang ganjil kebalikannya. Yang genap sama dengan. Nah, jadi gerbang not sifatnya adalah membalik. Nah, ini yang tidak ada di digital, di desimal gitu ya. Tidak bisa kita membalik. Kita kembali ke, jadi sudah 3 gerbang ya, gerbang dasar. Jadi ada gerbang OR, untuk mendapatkan OR 1 cukup salah satu inputnya 1 atau 5 volt ya. Logika outputnya akan 1. Untuk mendapatkan 0, semua inputnya 1. Kalau 2 input, ya 0. 3 input, 3-3-nya 0. 4 input, 4. Kalau gerbang N, untuk mendapatkan inputnya 0, cukup salah satu inputnya 0. Yang lain terserah, mau 0, mau 1 terserah. Untuk mendapatkan outputnya 1, semua input gerbang N harus 1 atau 5 volt. Kalau gerbang NOT kebalikannya, kalau 1 ya, gerbang NOT, berarti jika outputnya 5 volt, inputnya 5 volt, outputnya akan 0. Mendekati 0 ya, di bawah on or di bawah 1 volt. Jika inputnya 0 volt, malah outputnya 5 volt. Kebalikannya, kalau dia 1. Kalau dia genap, 2, 4, 6 gitu ya, berarti input dengan output sama. Berarti sama dengan kabel itu ya. 4 gerbang NOT, 2 gerbang sama dengan kabel. Apapun A-nya, outputnya Y-nya sama. Tapi kalau dia ganjil 1, 3, 5, 7, outputnya itu lawan dari input. Jika inputnya 5, outputnya kata 0. Jika inputnya 1, outputnya 0. Inputnya 0, outputnya malah 1. Ini ya, ini simbolnya. Mirip dengan dioda, tapi dioda garis lurus di sini tidak hitam ya. Berarti kalau dioda kan ini hitam, garis lurus. Kalau sini dia bulat kecil. Ini yang menentukan pembaliknya. Berarti kalau IC yang ada bulatnya berarti dia kebalikan. Kalau biasanya 1 output yang high-nya berarti dia 0. Ini namanya disebut active low nanti yang bulat kecil untuk IC yang lainnya. Ini berarti kebalikannya ya. Balik. Jadi OR itu mirip dengan penjumlahannya, ini ditambah ya. Tetapi
Nah, kalau pada saat satu-satu dia adalah hasilnya satu karena jika salah satu inputnya satu, dia adalah satu. Kalau kalau penjumlahan biner kan tidak. Satu tambah satu hasilnya nol bawaan satu. Nah, ini dia satu tambah satu dia juga satu. Nol. Ya. Karena jika salah satu input satu dia satu. Sama dengan penjumlahan. Contohnya ya, nih. AB, 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 0. 1. 1 tambah 1 baru dia hasilnya 1 juga. Tidak 0 bawaan 1 ya. Hanya gerbang itu inputnya bisa lebih dari 1 atau lebih. 1 bisa 2 bisa 3 dan seterusnya. Outputnya hanya 1 kalau gerbang ya. Nah, kan nanti lain lagi. Ini digunanya untuk mengkonversi hexa ke biner. Nah, tadi kita kan yang apa tadi yang segmen tadi, nah, ini seperti ini ya. Hexa ke biner. Biner ya. Hanya ada satu IC biner seperti itu. Tidak perlu kita buat 4 gerbang OR dengan panjangnya ada satu IC. Nanti kita cari. Modern ya, hexa. Ini sama dengan jumlah ya. Kalau sama ya, A tambah B tambah C ya. A tambah B tambah C. Ini boleh bolak-balik. A tambah B tambah ABC. A tambah B, AB tambah C, ABC. Tambah A tambah B tambah C. Jika ABCD, A tambah B tambah C tambah. Oh. Kalau N, dia sama dengan perkalian. 0, jika A-nya A dan B ya. 0 kali 0 hasilnya. 0 kali 1 hasilnya 0. 1 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 1 baru 1. Dia persis dengan gerbang N persis dengan perkalian binar. Kalau gerbang OR, dia seperti perkalian binar kecuali 1 tambah 1. Kalau penjumlahan binar, ya, OR sama dengan penjumlahan binar ya, kecuali 1 tambah 1. Karena penjumlahan binar 1 tambah 1 hasilnya 0 bawaan 1. Sedangkan kalau OR 1 tambah 1 hasilnya 1. Tidak ada bawahan. Hasilnya 1 bukan 0. Kalau N sama persis. 0 kali 0, 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1 baru 1. Persis. Gerbang N dengan penjumlahan perkalian binar sama. Tapi gerbang OR dengan penjumlahan ada satu berbeda. Nanti ada yang persis sama. Ada gerbang yang lain. Masa sama satu di hasilnya satu, Pak. Nah, kan nggak sama dengan penjumlahan. Gimana? Nah, nanti akan ada gerbang lain lagi. Kalau N sama ya. Ini kebalikannya. Dari binar ke hex. Harusnya dekoder dari binar ke hex. Nanti kita pelajari. Kali sama ya. Kalau 2, ya A dikali B dikali C. Ya. Kalau A kali B kali C kali D, berarti A, B, C. Kalau sama ya, tidak berkurung. Kalau sama. Tapi kalau ada yang berbeda, nah, ya ABC ini, ABCD. Ini ada N dan OR. OR dulu, berarti ini dijumlah dulu. Hasil OR ini baru di NK. Maka dikurung di sini. Kalau tidak, dia nanti B dikali C baru ditambah dengan OR. Tapi kalau dia ada duluan, ini nggak salah. Ini nggak dikurung juga boleh ya. AB ditambah C. Yang boleh dua nih. Oh, ini udah jadi ini ya. Nah, dikurung juga boleh. Ini bawahnya ada ya. Nah, boleh. Boleh. Jadi kalau OR duluan, nah harus dikurung dulu, baru dikali. Tapi kalau N duluan, ya boleh dikurung juga seperti ini, atau langsung A, B, sama C. Berarti dia N kan dulu, A, B, baru di-OR-kan dengan C. Kalau ini tidak bisa, kalau nggak dikurung. Kalau dikurung dia, A, B di-OR-kan dulu, baru hasil A, B di-OR-kan, baru dikali di N kan. Tapi kalau kurungnya hilang, dia menjadi B di N-kan dengan C, baru ditambah dengan A. Perbedaan hanya dikurung. Ini lebih baik dikurung masing-masing. Tapi ini sama. Nah, yang terakhir ini adalah membalik. Ini tidak ada di aljabar desimal. Membalik. Jika A, ini komplemennya namanya ya. A bar, A komplemen. Kebalikannya. Jika A 0, outputnya 1. Jika A 1, A komplemen 1 jadi 0. Nah, Y sama dengan A komplemen. Contohnya,
nol, ya Y-nya akan 1. Not A, not. Ya. Tinggal 1, contohnya, gabungan ya. Nah ini A dibalik dulu. Baru hasil A dibalik, diorkan dengan B. Jadi A-nya 1, umpamanya di 0 dulu. 0 baru diorkan. Ini sama dengan tadi ya. A diorkan, di N-kan dulu, baru hasil AB itu diorkan dengan C. Hasil AB atau A di N-kan B, diorkan dengan C. Semuanya dibalik. Jadi hasil akhir yang dibalik ya, bukan C, bukan AB, tapi adalah hasil dari AB ditambah C baru dibalik. Kalau ini kan enggak, yang dibalik hanya A. Kalau ini semua hasilnya, berapapun hasilnya, nah karena gerbang kan pasti outputnya 1 kan. Kalau dia 0 jadi 1, 1 jadi 0. Itu dia gerbang. Ya. Lihat dulu jam berapa nih. Udah 53 ya kurang. Ini susah, nanti agak banyak nih ya. Cara berdamaikan nanti minggu depan. Bukan minggu depan, hari Sabtu ya. Kita pengganti besok Sabtu jam 5 ya. Yang kita libur ya. Libur Maulid Nabi nggak salah ya. Kita ganti. Oh bukan, yang saya nggak masuk ya. Yang libur itu pemrograman. Nah saya nggak masuk, kita ganti nanti hari Sabtu jam 5 ya. Nanti saya share lagi. Semua ikut ya. Masuk cakra ya. Iya, Pak. Jadi kita hari Sabtu mengganti. Kita lanjutkan ini ya. Nah, karena tinggal 6 menit lagi ya, tanggung. Saya akan